Proyek-proyek strategis nasional warisan Jokowi terancam akan dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Proyek apa itu? Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya GEWES yang hanya petugas rakyat ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Presiden Prabowo Subianto akhirnya merasa nggak nyaman dengan proyek strategis nasional atau PSN peninggalan mantan Presiden Joko Widodo. Padahal proyek-proyek itu menjadi kebanggaan pemerintahan Jokowi. Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi PSN yang kurang berguna untuk masyarakat. Kenapa kok disebut ada yang kurang berguna untuk masyarakat? Untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat. Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan. Apapun itu resikonya, kita akan jalan. Loh, gak bahaya tah? Namanya proyek strategis nasional seharusnya kan untuk kepentingan negara dan rakyat. Ini masalahnya. Ada apa? Ada apa? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun lalu ada berita heboh di semua media. Masyarakat Rempang, Batam marah-marah. Tanah yang sudah mereka tempati bertahun-tahun, turun-temurun dari generasi ke generasi, tiba-tiba dinyatakan sebagai proyek strategis nasional alias PSN. Sontak warga asli setempat terancam penggusuran dan pengusiran. Makanya tahun lalu sempat terjadi kerusuhan di Rempang. Tanggal 7 September 2023, terjadi peristiwa besar yang cukup membekas dalam ingatan masyarakat Rempang. Mendengar kabar bahwa akan ada rencana pematokan lahan dari BP Batam, masyarakat pun berjaga-jaga di sekitar jembatan 4 Barelang. Bentrok tak terelakkan. Akibatnya, banyak masyarakat panik dan ketakutan. Mereka mengalami sesak nafas hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Ada lagi proyek strategis nasional yang bikin kisruh. Kali ini lokasinya di seputaran ibu kota Jakarta. Sudah bukan ibu kota ya. Nama lokasinya Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Ini masuk Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. PIK 2 itu kan punyanya swasta, pihak swasta. Kok dijadikan proyek strategis nasional? Letaknya aja di pinggir laut, tapi bukan cuma di pinggirannya. Di lautnya juga sudah dipagari bambu sepanjang lebih dari 30 km. Nggak tahu juga siapa yang masang, siapa yang merintah masang pagar itu. Angel. Pagar tersebut terbentang dari Desa Muncung dan Desa Paku Haji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten, Eli Susianti, menjelaskan struktur pagar itu terbuat dari bambu dengan tinggi rata-rata 6 meter. Bukan main. Nelayan di situ jadi kesulitan nyari ikan gara-gara pagar bambu yang 30 km itu ya. Status PSN di PIK 2 juga membanting harga tanah milik warga setempat. Padahal kalau sudah jadi PSN, harga tanah di daerah itu bisa berkali-kali lipat loh mahalnya. Pantai Pasir Putih sepanjang kurang lebih 4 km. Lands End. Marketing Galeri PIK 2 at Pantai Pasir Putih. Pemerintahan Jokowi memang mewariskan 16 proyek strategis nasional kepada pemerintahan Prabowo. Ada media online yang menyebutkan 16 PSN warisan itu bernilai 1.200 triliun rupiah.
Jangan sampai ya ada PSN yang membebani negara dan menyusahkan rakyat, sudah merebut tanah rakyat, setelah itu digunakan untuk kepentingan swasta. Awas kon. Pantaslah kalau Presiden Prabowo akan mengevaluasi PSN-PSN itu. Mana yang kurang berguna untuk masyarakat, bisa saja Jadi, pemerintah harus dan wajib memihak rakyat. Saya Ki Ewes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.